Oke. Untuk nanti, untuk teknisnya saya akan bantu reminder apabila waktunya telah berakhir setelah 5 menit sebelum sesinya berakhir. Mungkin bisa dimulai aja, Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya kan kalau dari segi saya tuh rumah tuh bisa liatin ya. Oke. Nah, saya tuh rumah tuh satu kafling tuh dibagi 2 sama adik. Jadi kita tamannya satu di tengah nih Mbak. Ada yang memang di depan, trotoar sama di dalam. Jadi seperti itu. Kelihatan nggak ya? Nah, di situ. Mungkin nanti ada beberapa mau tanaman juga yang ada pot itu karena kita ada taman tengahnya gitu sih Mbak. Nah, mungkin lebih concern itu kita tuh bukan tipikal yang bisa merawat taman, tapi ibaratnya kayak kita juga pengen ada hijau-hijaunya lah Mbak. Jadi mungkin ada beberapa tanaman yang mungkin lebih bisa dibilang untuk perawatannya jangan yang terlalu ribet gitu. Jadi saya kalau ini tuh berarti sampai ngebuat desain ya Mbak ya? Atau gimana? Oh, kalau untuk sesi yang sekarang ini cuma langsung konsultasi aja, kalau untuk desainnya bisa langsung hubungi CS lagi, Pak. Mungkin nanti kalau untuk desain gitu, gratis, boleh. Ya udah. kalau desain gratis mungkin nanti bakal ada promonya lagi, nanti Bapak hubungi CS aja. Oke. Nah, maksudnya gini Mbak, jadi ada beberapa titik sih. Saya nggak tahu nih, soalnya kalau di situ tuh hitungannya kalau nggak salah dulu kan udah sempat pernah digambarin sih, tapi lupa sih. Digambarin dan total udah dibuatin RAB juga kalau nggak salah. Tapi intinya saya itu mau ada di sini tuh kayak mungkin tanaman-tanaman, katanya sih masukan tuh kayak tanaman semacam tanaman buah sih, biar yang agak apa namanya rimbun gitu. Nah, terus sama di sini ini tuh cukup gede, panjang, tapi kepotong sama ini nih bangku ini apa sih ada buat toren gitu-gitu. Oh iya. Jadi memang kalau di sini sih gambarannya apa ya kasarnya tanamannya nggak usah terlalu bervariatif. Kalau agak banyak jenis tanaman gitu loh Mbak. Jadi kayak ada tanaman apa banyak. Nah saya nggak mau terlalu itu. Karena mungkin dari sini juga ada sedikit lah bisa buat ditanemin juga sama di situ. Sama terakhir mungkin ini sorry Mbak di dalam agak kurang bagus. Iya nggak apa-apa Pak. Nah di sini tuh saya mungkin kayak mau pakai si rumput sintetis sama nanti mau pot isinya itu kayak tuh udah sih Mbak overall seperti itu sama di ya ini masih agak gersang di kayak pengawasan gitu. Kurang lebih itu sih. Mungkin bisa diinfokan Pak berapa ukuran tamannya untuk yang di bagian depan kira-kira aja? Kira-kira bentar ya. Itu kan luas 11, panjangnya sekitar 8, lebarnya mungkin 3 meter. Oke, itu semuanya ya Pak, jadi nggak usah dibagi 2 ya Pak? Nah itu dia. Oh enggak sih, makanya kalau mau jadi satu RAB sih sebenarnya. Oke, baik. Jadi kalau yang di depan ini sih belum sih berapa? Mungkin ini 3 kali 3 kali ya ini yang kecil ini. Bisa 3 kali 4 itu aja sih. Oke. 3 kali 4 ya kayaknya. Kira-kira dari referensi ada konsep yang Bapak suka nggak konsep tamannya? Misal kayak minimalis yang warna-warni. Saya pernah lihat sih. Nah, saya pernah lihat tapi saya lupa karena di Instagram ya. Saya lihatnya bukan di apa sih di Instagramnya Ove Garden langsung. Cuma kayak pernah ngepost gitu. Kayak konsep itu minimalis sih Mbak, karena kan saya bilang tadi nggak ada yang ngurus Mbak. Cuma gitu kalau terlalu banyak tanaman gitu. Jadi kasarannya kayak pengen yang penting hijau dulu. Di sini sih yang saya balik lagi. Nah yang di sini sih kayaknya lebih ke hijau. Mungkin kayak ada tanaman semacam penutup
di sini, mungkin katalia atau yang lainnya, atau misalkan di pojok situ juga dikasih tanaman juga nih Mbak di sini. Oke. Nah, yang di luar itu mungkin jatuhnya kalau misalkan selain tanaman buah, nah itu saya minta masukan juga tuh. Karena kan kalau tanaman buah kan rata-rata harus dalam ya. Ini tuh kayaknya nggak Iya. terlalu dalam. Di bawahnya masih ada beton gitu. Oh, bukan Baiknya tanah asli seperti ya, Pak? apa? Apakah kemarin saya lihat kalau yang kayak palem ini tanah sih diisi lagi sih, cuman Oh, oke. Diuruk nggak ya, Pak? dalam gitu. Mm-mm. Iya, diuruknya nggak terlalu dalam. Jadi ini pakai tanah juga, cuman diuruk dikit doang. Nah kayak gini lah Mbak ini kasarannya. Ini kan masih tanah yang awal. Nah, ini udah mulai diuruk sih dikit-dikit gitu. Oke. Kayak gitu sih paling. Nah, paling yang di dalam mah kayak semacam beli tanaman per pot-pot gitu kali ya, sama di Iya. sini paling. Ini kan kamar utama sebenarnya. Jadi kalau di sini tuh kayak lebih pengen tanamannya agak tinggi biar kalau dari jendela tuh nggak terlalu Udah apa ya, ngeblok jendela. nggak terlalu mobil banget lah. Oke, Bang. Itu Mbak paling. Makanya kalau dari segi tanaman sih lebih kayaknya minimalis atau yang variannya nggak terlalu banyak lah, tapi enak dilihat gitu. Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu rumahnya di daerah mana ya, Pak? Mungkin kotanya aja bisa dikasih tahu. Antapani Bandung. Oh, di Deket sih Oke Bandung. Garden yang di Kiara Condong ya kalau nggak salah. Saya juga di Bandung ini. Oh ya. Oke, Pak. Mungkin untuk yang dari depan dulu ya, Pak. Kantornya? Kantornya iya di Kiara Condong. Cuman kalau saya kan sebagai konsultannya aja, tapi saya domisilinya di Bandung. Ya, mungkin saya gitu. iya. Mungkin saya langsung bantu usulkan aja Pak buat tamannya mulai dari yang depan. Boleh. Karena ini tadi Bapak bilang ini kan bukan tanah asli, tanah uruk. Ya. Benar sih menurut Bapak, jadi nggak bisa tanaman buah, pasti dia nggak bakal produktif gitu, beda kayak yang di tanah asli, karena kan nggak ada ruang akarnya. Kalau untuk nambah, kalau untuk nambah naungan, mungkin saya bisa dipakai ke taman kencana yang varigata, itu lumayan Pak, jadi cocok buat di lahan yang mini gitu, lahan yang nggak terlalu dalam. Tapi kalau untuk ketapang hijau dia agak problem Pak, soalnya sekarang tuh rata-rata quality control di lapangannya itu nggak jujur Pak. Jadi misalkan kalau dia setek itu akarnya tuh agak-agak ngerusak Pak, jadi kalau gede ngerusak perkerasan kan, jadi ngangkat-ngangkat ya Pak. Nah, kalau emang paling aman yang mana Mbak? Yang ketapang hijau itu ya? Iya, yang hijau. Kalau dulu itu dari biji Pak, kalau sekarang setek karena demand-nya tinggi, jadi kayak petani itu udah setek aja lah biar cepat, tapi ternyata yang di lapangan yang udah gede-gede gitu, dia tuh merusak perkerasan. Sayang juga kan nanti. Jadi paling kalau yang aman tuh ketapang varigata. Terus pilihan lainnya mungkin dia bisa palem Pak. Ya? Bisa palem. Cuman kalau palem mungkin nggak terlalu ini Pak, nggak terlalu menaungi, jadi kurang hijau gitu Pak. Tapi dia emang perawatannya paling gampang, nggak menghasilkan sampah, nggak usah disapu. Terus juga penyiramannya itu nggak terlalu sering. Atau mungkin kalau emang nah itu tuh Mbak, tipikal itu tuh yang saya butuhin kayaknya. Oke. Mungkin kalau untuk jenis karena yang di rumah tuh kan cuma istri saya. Jenis palemnya itu bisa palem sadeng atau palem putri. Itu untuk yang size paling kecil ya Pak. Kalau palem sadeng atau putri? Iya, untuk biar hijau gitu Pak, mungkin nanti tanahnya ini harus dipakai yang benar, jangan asal beli. Jadi bisa dipastikan kalau tanahnya itu nggak ada bau bibit gulma. Biasanya kalau asal-asalan beli, bukan tanah subur, bukan tanah merah, nanti tiba-tiba pas sudah tanamin rumput, dia tumbuh rumput yang panjang-panjang gitu kan, agak repot juga ya Pak. Jadi mungkin dari bahannya sendiri nanti harus dicek. Kalau untuk mungkin lanjut emang dapat gratis gitu sih.
Oh, nah itu Pak, terus dicek Gitu. biasanya kerjaannya tuh Udah sebulan yang udah akan dapat. datang gitu. Oke. Berarti lanjut nih Mbak, yang taman ini ya, sama yang gede ya. Iya, mungkin yang di depan juga bisa ditambah semak-semak yang minim penyiraman ya Pak, kayak karambosa atau sambang dara yang ijo-ijo gitu Pak. Nah dia tuh Sebenarnya kalau yang depan sih kayaknya emang lebih condongnya memang ke full rumput gitu. Karena mungkin yang taman yang di dalam ini yang gede baru kayak lebih kombinasi ke batu-batu kali ya. Jadi saya malah pengennya meminimalisir si tanaman yang banyaknya itu kan kemarin juga digambarin kayak satu tuh palem di tengah, dikelilingi itu sama beberapa tanaman kecil gitu loh Mbak, dan banyak banget oh, variasinya. Nah saya kayaknya menghindari itu karena oh iya ya. jujur ya balik lagi di rumah kan sebenarnya yang cuma ada istri saya, Ade juga dia juga sama istrinya doang. Jadi meminimalisir maintenance lah kasarannya. Tapi kan kalau kayak Kamboja kuning, terus juga kayak mungkin palem tuh cuman Katapang kencana gitu, itu kan mungkin dikit ya maintenance-nya mungkin ya. Nah Iya. lebih ke arah situ sih. Nanti paling di mix batu-batuan kali ya biasanya. Bisa juga sih Pak di mix batuan. Tadi juga saya udah lihat ada lampu yang perlu ditanam ya Pak. Begini, bentar. Nah, bisa jadi itu buat centering ke si pohonnya nanti. Kamboja Nah, juga begini. bisa sih Pak. Cuman kalau Kamboja ya mungkin Udah itu ada nih pas gugur gitu. Nah, kalau ini bunganya ya. kalau ini mungkin yang di bagian tengah ini mungkin ya benar Ini pakai doang. kerikil aja Pak. Soalnya kalau rumput kena naungan, misalnya ada yang ke bagian yang kena naungan juga dan kena tritisan air ya Pak ini kayaknya. Kenapa? Kena tritisan air nggak tuh dari kanopinya. Harusnya sih enggak sih Mbak, karena dari kanopi sih dia Oh, batasan tetap iya. kebuangnya ke ujung sih. Oke. Tapi Nah, mungkin dari sini nih, oh ini iya kan iya. kayak kanopi kaca, kebuangnya ke sini. Nah, kalau rumput sebenarnya kalau kena aliran air kayak gitu dia resikonya cepat mati Pak, lama-lama botak. Jadi mungkin memang benar balik ke solusi yang kemarin, yang di bagian yang pakai Oh, kerikil. Terus mungkin untuk yang bagian depan teras ini dikasih semak yang nggak terlalu tinggi. Untuk Calathea yang tinggi bisa, cuman kayaknya nanti lama-lama bakal ngalangin di pintu sini deh ya. Pak, kayaknya. Iya. Mungkin yang pendek aja Pak, kayak sekitar 30. Masa sih? Iya, dia Oh, 30. emang ada jenisnya itu Mbak. Yang pendek juga ada Pak, Yang cuman tinggi berapa sih? yang tinggi dia kalau ditanam itu 40 sampai 60 baru ditanam. Cuman kalau udah dewasa ya bisa sampai 2 meter Pak, kayak di hotel-hotel gitu kan udah dewasa banget. Iya, saya pernah lihat tuh sampai segitu ya. Nah, Mm-mm. maksud saya tuh gini paling kayak Mbak, saya nutup pintu dulu. Nah, maksud saya tuh kayak kan di situ agak kagok kan karena kan memang ada tutup-tutup buat toren gitu kan. Mungkin di situ kayak pakai kerikil gitu kali ya, atau kayak di ujungnya pakai tanaman, di sini kerikil. Nah, sebatas lampu ini baru rumput. Nah, di sini tuh saya emang pengennya tuh kayak di Catalea itu di sini. Jadi kayak nanti saya mau naruh kursi di sini gitu loh Mbak, buat berdua sama si adik saya. Jadi di sini belakangnya tuh kan debu banget ya Mbak, Oh kering banget. iya. Jadi kayak pengen ada semacam penghalang dulu lah di sini. Jadi nggak langsung ke sini. Justru kalau tinggi malah lebih bagus ya harusnya. Cuma secara perawatan gimana sih Mbak Catalea tuh? Kalau Calathea perawatan sebenarnya siram aja sih Pak, nggak perlu dipangkas segala macam. Cuman yang resiko dia tingginya itu kalau masih tinggi dia leto ya Pak, jadi kemana-mana gitu. Mungkin diganti heliconia kali ya Pak yang lebih tegak, tapi tingginya nggak jauh beda dari si Calathea. Atau bisa juga Pak itu yang ada pacul juga ditanamin Calathea gitu bisa. Bisa ya. Iya. Jadi si Calathea itu kan dia batangnya tuh Saya tuh udah sempat nanam, ini kan karena pot.
Oh, atau di situ? di situ boleh. Cuman kalau dia nggak ada penyangga, takutnya ya rebah kemana-mana gitu, Pak. Jadi bentuknya agak-agak berantakan. Hmm, oke. Kalau di sini nih Mbak, Situ di sini mungkin Peter pakai apa? mungkin bisa pakai lidah mertua ya, Pak. Soalnya itu paling gampang perawatannya. Lidah mertua ya. Disiram nggak perlu, terus disiram seminggu sekali juga dia hidup gitu. Terus udah gitu dia nggak tingginya lama, tingginya agak lama. Jadi nggak mungkin dia sampai setinggi jendela itu. Terus juga kayaknya itu nggak terlalu dalam Iya, ya Pak tanahnya. enggak, makanya rata-rata nggak terlalu dalam. Nah itu baiknya gimana sih Mbak? Ini masih bisa ditambahin sih, ada segini lah. Ya, bisa segini lah Mbak, bisa ditambahin lagi. Bisa sih Pak. Pakai paling gampang ya itu pakai lidah mertua kalau emang Itu nggak usah pakai pot lagi berarti ya? nggak usah. Langsung ditimbun tanah aja, langsung tanam. Nah, mungkin itu. Nah, kalau yang buat di dalam tuh kan saya ada kayak, jadi rumah saya tuh kayak 2 gedung berbeda gitu Mbak, ada taman tengahnya. Ini kalau saya masuk sinyalnya soalnya hilang. Nggak apa-apa. Nah, itu tuh udah di-plur semua Mbak. Jadi saya cuma kayak mau pakai ada bagian kecilnya saya pakai rumput sintetis, udah ada sih. Sisi satu laginya tuh mau pakai batu aja, batu-batuan aja semua. Nah, kalau misalkan saya mau kasih tanaman yang di pot, baiknya apa tuh? Karena rencana awal saya sih kata Leanya saya mau di dalam juga sih. Tapi selain itu ada nggak Mbak? Mungkin kalau Bapak suka yang daun lebar ya Pak, yang tinggi-tinggi Tapi gitu. posisinya di pot. Iya, sih suka banget itu. Mungkin bisa pakai sente Pak atau sente hitam. Jadi dia daunnya lebih lebar bahkan dari kalatea, terus tinggi juga. Dia lebih tinggi dan batangnya lebih tegak dibanding si kalatea. Biasanya untuk biasanya sente-sente tuh adanya di hotel Pak kalau di lobi gitu ditaruh di pot. Soalnya tuh lumayan gede gitu. Nanti mungkin sorry saya mau tanya perkerasan maksudnya di taman tengah itu kena hujan nggak waktu terbuka banget atau enggak Pak? Jadi di atas tuh pakai kanopi Mbak. Jadi kalau dari air hujan tuh nggak masuk. Nggak Oke. masuk, cuman apa namanya lagi semacam apa ya? Atasnya pakai kanopi, udara tetap masuk tapi air nggak masuk. Oke. Tinggi sih. Cahaya kanopinya warna bening, jadi cahaya matahari sih tetap masuk. Iya, soalnya kalau emang kena air hujan, rumput sintetis tuh biasanya megang air Pak, jadi kayak spons, jadi lama-lama bau. Cuman kalau emang nggak kena air sih nggak masalah sih Pak. Nggak. Heeh. Nanti Aman bisa sih. bisa langsung Aman. dilem aja pakai ini, pakai Aibon. Terus untuk kerikilnya bisa dialasin pakai biotekstil atau pakai terpal yang agak tipis. Jadi dia nggak bakal kotor Pak. Oh, tetap harus pakai alas ya sebenarnya. Kalau Sebenarnya bawahnya peluran gitu ya. biar gampang bersihnya sih Pak, soalnya kan lama-lama itu kalau Oh iya ngendap ya, debu benar gitu ya juga Pak. ya. Kalau dia debu lama-lama lembab, terus jadi Oke. agak-agak ini warnanya bakal berubah. Itu sih Pak. Nah, kalau misalnya buat di dalam nih Mbak, kalau misalkan apa namanya, kayak contoh aja kata Lea gitu, dia kan si potnya itu bukan pot yang satu pot per tanaman. Tapi saya kayak kepengennya tuh kayak pot panjang gitu, terus di situ ada beberapa tanaman lah. Nah itu bisa nggak sih? Tanaman lain mungkin? Mungkin kalau kalatea itu susah ya Pak, karena dia butuh ruang. Mungkin bisa diganti balik lagi tadi ke heliconia, dia lebih gampang, lebih adaptif juga sama ruang sempit. Kalau lebarnya mungkin lebih dari Apa Mbak namanya? heliconia Pak, Heliconia atau pisang-pisangan sih. Biasanya bahasa pasarnya pisang-pisangan. Kalau potnya lebar lebih dari 30 cm bisa di mix Pak, mungkin pakai pilo jari atau pilo brekele. Itu atau enggak untuk pot yang lain bisa pakai zodiac atau kalatea yang kecil Pak, kayak maranta gitu Pak. Mungkin kalau Bapak kurang Itu kalatea tuh bayar, maksudnya jenisnya memang beda.
Ada, jadi kalau yang tinggi itu namanya Calathea lutea, apa kalau yang kecil ada lagi ada Calathea udang, Calathea sepat gitu, Pak. Cuman emang sama-sama namanya Calathea. Oh, oke oke oke. Oke 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 oke. Berarti paling itu sih sebenarnya. Tinggal yang depan aja. Berarti kalau misalkan si tadi apa yang depan tuh, Mbak? Sorry. Malam atau yang mana? Sana ya. Apa? Kata Pangkencana ya? Yang depan. Iya. Itu kata Pangkencana tuh kalau dari Eke Garden tuh dia ngasih udah pohon besar atau gimana sih, Mbak? Biasanya dia spek mulai dari 1,5 meter apa tingginya. 1,5 meter ya. Cuman Kalau disesuaikan. buat si ininya apa kedalaman tanahnya harus dalam. Kedalaman tanahnya minimal kalau di Ketapang Kencana itu minimal 50 cm sebenarnya. Cuman bisa di-up lagi sampai 30 cm, cuman ya resikonya itu dia nggak bakal tambah gede, Pak. Lama tambah gedenya. Oh, nah itu sih kayaknya. Soalnya ini di bawahnya nggak di ini lagi, jadi kayak cuman berapa senti gitu setinggi ini doang sih. Oh Tinggi nggak si dibobok ya, Pak? trotoar aja. Oh gitu. Enggak. Jadi ya alternatifnya apa ya Mbak kira-kira kalau selain palem-paleman? Agak susah sih, Pak, nanti tumbuhnya sebenarnya. Kalau emang biasanya requirement pohon tuh minimal 40. Kalau di planter Ya. bawah. Oke. Berarti kalau misalkan apa namanya paling di mix sama ini aja ya, di mix sama apa namanya babatuan gitu ya, babatuannya apa gimana kira-kira? Iya bisa, Soalnya kan Pak. ini dangkal nih, paling palem ya. Palem tuh sebenarnya ininya gampang nggak sih Mbak ngurusnya? Gampang banget sih, Pak. Di antara pohon yang lain tuh paling gampang jenis palem-paleman. Palem yang gede gitu ya. Jadi ngejebruk aja gitu ya di situ ya. Mungkin bisa 2 atau 3, Pak. Yang penting hijau dulu aja ya. Soalnya mau pakai tanaman buah juga harus dalam gitu ya. Iya. Bisa sih, Pak, sebenarnya tanaman buah yang dari pot. Cuman ya pasti dia nggak bakal gede, paling maksimal 2 meter gitu. Iya. Kayak mangga-mangga yang udah dibikin kecil gitu kan, ada mangga jeruk. Cuman dia nggak bakal tinggi, nggak bakal ngademin gitu. Ini mangga kayaknya. Iya itu mangga, Pak. Iya memang mangga ya. Bisa gede gitu paling ya. Soalnya kalau yang di ujung sana tuh bagian pohon-pohon gede itu Mbak. Oh. Nah, ya kan. Kalau yang kesini udah yang perluasan belum ada pohon. Oh gitu. Jadi masih gersang lah kasarannya. Iya. Gimana antapani Cuman panas? ya juga kalau mau terlalu cuman air tuh alhamdulillah bagus gitu. Jadi ini dari air aman sih. Cuman ini doang. Cuman saya juga kalau misalnya kebanyakan jenis bed ini juga malah takut nggak bisa maintain mati lebar gitu. Iya. Sayang. Oke lah Mbak paling itu. Berarti ini saya kelanjutannya gimana nih Mbak? Kalau misalkan mau coba gambar, berapa sih biasanya sekarang Mbak? Aku udah lupa lagi deh. Kalau nggak salah 150 sampai 200 gitu sih, Pak. Itu per desain? Per desain sampai RAP. Per satu gambar ya? Itu bisa revisi berapa kali sih waktu itu? 3 ya? Revisi kalau nggak salah 1 sampai 2 kali, Pak. 2, tapi Bapak juga 3, ya? Bisa 2 ya? dari gambar yang kemarin yang udah ada, di-up lagi aja misalkan. Enggak, beda Mbak. Oh beda. beda jauh. Oh gitu. Beda jauh makanya. Jadi saya kontak lagi dari awal lagi. Sebenarnya kemarin sudah sempat nyari sih sama siapa gitu, lupa. Karena udah lama banget kan tuh hampir pertengahan 2020 gitu. Nah, karena ini molor, ya udah. Jadi kayak baru sekarang saya kontak. Ibaratnya kayak saya ulang lagi dari nol lah. Itu paling. Berarti ini tetap dari Mbak Andrea juga atau nanti saya beda orang lagi nih Mbak?
Oh nanti mungkin nanti saya kirimin untuk kontak customer service-nya, apa nanti dibantu sama customer service-nya. Kalau memang Bapak mau dilanjutin ke tahap desain sama pembuatan, kalau saya sih di sini sebagai buat konsultasi aja sebenarnya. Tapi bisa juga sih nanti kalau kebagian Oke. saya yang pegang juga apa-apa. Thank you, Mbak. Oke. Ya udah. Ini biar sekalian gitu, nanti beda orang lagi, beda info lagi. Enggak, aku kan direkord Pak, ini ada Kalau Mbak rekamannya. Andrea bisa mah lanjutin aja Mbak, biar kebayang. Kayak yang survei juga nggak masalah. Ada ya? Ya udah, sip. Saya kan Oke deh Mbak, paling gitu. Iya. Lah Kanta Fani. Oke Mbak, paling itu aja sih, cukup. Thank you banget. Ininya udah ada. Deket kan? Bener. Iya, paling itu. Oke, mungkin sebelum diakhiri ya Pak, saya boleh minta... Iya Mbak, aku mau nanya juga nih kalau boleh. Mau nanya dulu Mbak, bentar, sorry. Kalau misalkan nanti udah mulai desain, itu tuh nanti ada yang survei langsung ke sini dulu nggak sih? Bapak bisa pilih survei langsung atau Bapak bisa ngukur sendiri juga nggak masalah Pak. Soalnya justru saya pengennya survei langsung gitu, karena bisa. Biar dia lihat langsung juga kondisinya seperti apa. Takutnya kalau dari foto, terus juga ukuran saya salah kan juga ini sih sayang lah. Jadi mending langsung ngelihat kondisinya seperti apa. Udah bisa kan sekarang? Bisa, udah mulai normal lah, COVID juga. Bisa Pak. Nanti tinggal. Ya, paling itu sih Mbak. Oke Mbak, dari saya sih cukup. Iya, oke Pak. Mungkin sebelum diakhiri sesi konsultasinya, saya boleh minta rating nggak Pak dari 1 sampai 10 untuk sesi konsultasi kali ini? Oh, langsung sebut aja nih. Iya, langsung sebut aja ada Pak. Link apa? Ya udah, saya kasih 10 deh, udah ngebantuin banget. Oke Pak, mungkin nanti kalau emang Bapak mau lanjut ke tahap selanjutnya, nanti saya kirim untuk CS-nya di chat ya Pak, kontak langsungnya. Ya boleh deh. Biasanya coba nanya-nanya dulu untuk ininya, biaya dan lain-lainnya. Oke Pak. Oke, mungkin saya akhiri untuk sesi konsultasi ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk konsultasi bersama Fair Garden. Semoga hasil konsultasinya dapat menjadi solusi untuk tamannya ya Pak. Iya, thank you juga Mbak Anda. Iya, oke Pak. Saya izin untuk pamit undur diri ya Pak. Oke. Selamat Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, ya. Mari siang.